orang-orang asli penduduk Palestina yang memiliki ID paspor Palestina, mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Kita jadi ngasih keuntungan dong buat Israel. Gila ya, gak sudi banget gue harus mengeluarkan uang yang membuat Israel itu jadi kaya dan akhirnya malah memerangi saudara-saudara kita di Palestina. Untuk beli senjata gitu kan, itu kan juga. Kamu yang sempurnakan semua kisahku tentang cinta yang bahagia. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Males teriak-teriak. Oke, Romeo and Juliet balik lagi di Al-Aqsa Journey 2024 bersama aku dan juga Baby, suamiku. Ya mau siapa lagi? Kemarin kita habis cerita tentang mekanisme atau gimana caranya bisa berangkat ke Al-Aqsa. Ya, kalau buat Romeo and Juliet yang kelewat videonya bisa langsung cek ke video kita ya, tinggal dicari aja. Sekarang kita mau cerita runut dulu dari kota pertama. Jadi negara pertama kita landing itu adalah Kairo, Mesir. Ya, ini pertama kali kita. Suhunya 16 waktu itu. Suhunya 16, jadi lagi dingin banget ya. Gak dingin banget lah. Iya dingin lah, oke. Lembang. Ya. Kita pertama kali berkenalan dengan owner dari Sabatur and Travel, namanya adalah Pak Ala El Kasas ya. Masya Allah, ini dia owner dari Sabatur. Assalamualaikum. Terima kasih. Owner dari Sabatur ini kebetulan berasal dari Mesir. Beliau yang memang paling juara untuk membawa jamaah ke Al-Aqsa. Jadi udah ribuan trip ke Al-Aqsa, Masya Allah, hanya Sabatur yang paling terbaik dan udah terjamin. Insya Allah visanya lancar, semuanya perjalanannya lancar. Jadi Sabatur and Travel ini, for your information, adalah provider ya Beb. Jadi rata-rata tour travel yang ada di Indonesia tuh untuk membeli tiket Egypt Air atau membeli visa dari Israel, pokoknya semua penginapan perjalanan Al-Aqsa ini pasti belinya adalah ke Sabatur and Travel. That's why alasan kita memilih travel yang terpercaya dan berpengalaman. Dan sedikit cerita, kalau teman-teman semua pernah mengenal artis almarhumah Soraya Abdullah. Almarhumah ini adalah pejuang Palestina. Jadi beliau ini adalah istri dari Pak Ala yang memang pertama kali ngejalanin Sabatur and Travel ya Beb ya. Betul. Beliau hijrah kemudian meninggal pada saat COVID, dan suaminya sekarang bersama semua staf dari Sabatur and Travel ini meneruskanlah perjuangan dari almarhumah untuk terus menggiatkan dan mengajak jamaah untuk datang ke Al-Aqsa. Nah, Pak Ala ini juga ternyata punya restoran karena beliau orang Mesir. Pak Ala punya restoran namanya Bumbu Indonesia. Betul. Jadi kalau teman-teman nanti ikut tur ke Al-Aqsa pakai Sabatur and Travel, udah pasti deh di Kairo itu nanti akan diajak ke Bumbu Indonesia. Very recommended. Pertama kita langsung ke piramid. Jadi piramid ini lumayan bikin kita tercengang karena pertama kali melihat mantan 7 keajaiban dunia ya, tapi sekarang udah enggak ya, udah enggak termasuk. Jadi dari bis itu kita udah ngelihat pemandangan, Masya Allah, wow, itu kayak di kalender gambarnya, dan ini kita lihat secara langsung. Ini dia tempat Pyramid of Giza. Gimana cuacanya hari ini? Enak ya? Dingin sama panasnya pas. Dingin sama panasnya pas. Pertama first impression kamu ngeliat piramid, The Pyramids of Giza. Genius ya. Menurut aku pertama kali aku lihat itu genius, dan aku langsung pisah dari rombongan. Aku langsung mendekatkan diri ke piramid seperti apa gitu loh. Mekanisme
apa seperti batunya. Aku tuh penasaran karena kebetulan juga aku penggemar batu ya, marmer gitu. Aku pengen lihat batu ini seperti yang dihebohkan selama ini di dalam sejarah bahwa apa namanya tingginya aja ada kali sepundak aku tuh batu-batunya. Dan itu cara motongnya ya pada saat itu bayangin aja guys ya, itu 3.500 tahun sebelum Masehi, tapi alat potong batunya itu bisa rata. Jadi kalau kita ngelihat piramid pertama kali adalah presisi. Itu dia yang aku bingung sampai sekarang. Jujur aja sih aku masih rada-rada nggak percaya apa bener ini Firaun yang bangun gitu loh, atau begitu Firaun datang ke situ emang udah ada gitu kan. Dan dibikin untuk makam para raja-raja termasuk Firaun gitu, ya, makam. Diarahkan kan ke situ sejarahnya bahwa piramid itu dibikin untuk makam para raja apa ya. Nah cuman kan kenyataannya kalau kita lebih ke teknologi kita ngelihatnya, kalau kita masuk itu banyak sekali apa namanya lorong-lorong ya, terus kayak labirin ya, sirkulasi jadi kayak AC ceiling lah kalau zaman jadi sekarang. Jadi udara tuh masuk dan dingin di dalam ya. Jadi kalau di luar panas, masuk piramid itu adem. Dan itu hawanya nggak pernah berubah, kelembabannya segala macam itu steady. Makanya dan nggak ada mesin satupun di situ. Kalau kita taruh jenazah di dalam piramid, nggak akan busuk juga. Orang tua kalau masuk ke dalam piramid, kulitnya akan jadi halus seperti bayi. Kalau mau coba silahkan, dijamin masuk tapi keluar jadi mumi. Yang mau coba saya kasih waktu 5.000 tahun biar coba dulu. Lalu piramid ini umurnya 5.000 tahun. Jadi kalau menurut sejarah Bang Ala percaya siapa yang membangun piramid ini? Piramid ini Raja Firaun namanya Khufu. Jadi bener Raja Firaun kan ya. Masih jadi misteri tuh, banyak yang bilang katanya dari Israel, budak-budak zaman dulu. Ada juga apa Beb? Yang kamu tahu Beb? Ya, banyak spekulasi. Enggak, kalau cerita Bani Israel ini namanya Israel yang cerita yang dibuat oleh Bani Israel sendiri, belum tentu benar. Kalau ikutin kitab Taurat juga Bani Israel masuk ke Mesir zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan Firaun pada zaman Nabi Yusuf namanya Potifar dari dinasti yang ke-14 kurang lebih. Sedangkan piramid ini sudah ada dari dinasti yang ke-4. Oh, jadi salah satu Raja Firaun namanya? Namanya Raja Khufu. Raja Khufu. Itu Mesir kuno ya. Mesir kuno. Ya jadi ya itu aja yang aku, bangunan yang jenius ya pokoknya. Dan di sana tuh ada 3 piramid ya guys ya. Jadi ada yang paling besar gitu ya yang disebut Giza. Terus udah gitu ada istrinya lah atau anaknya, satu lagi yang kecil ada cucunya. Itu 3 yang paling terkenal. Ada 3 yang paling piramid terkenal. Banyak di Mesir, tapi yang paling terkenal 3 itu. Terus udah gitu kita juga lewat Sphinx. Kita sempat mampir di spotnya Sphinx. Sphinx itu adalah patung yang kepalanya manusia, badannya singa ya. Tapi ada yang aneh dengan patung Sphinx yang aku lihat, kayaknya hidungnya nggak ada ya Beb, kenapa ya? Ya semua patung-patung yang ditemui di Mesir, baik Sphinx maupun patung Firaun atau istrinya, hidungnya itu hilang. pasti hidungnya hilang. Nah itu nggak ngerti. Itu konspirasi teori kalau apa? Pak Ala bilang katanya banyak konspirasinya. Ada yang dibilang katanya paling terkenal itu di sana katanya mistis kan. Patung-patung itu mistis. Nah biar setannya hilang, jadi itu dibikin nggak bisa napas. Jadi dibongkar hidungnya, come on lah. Itu Pala bercanda. Nanti kalian browsing aja ya, kenapa tuh patung Sphinx tuh hidungnya hilang. Tapi mestinya itu misteri tuh. Kenapa hidung? Kenapa yang diserang hidung gitu? Itu nggak tahu ya kenapa ya. Nah terus lanjut setelah kelar dari piramid, kita ngeliat piramid, ngeliat Sphinx, kita tuh sempat ke pabrik papirus yang papirus itu adalah tanaman yang ditemukan oleh orang Mesir kuno yang bisa menjadi kertas. Ini menurut falsafah si Firaun. Jadi pencipta kertas pertama itu ternyata kaum Mesir kuno. Mesir kuno. Jadi dia tuh dari tumbuhan
tumbuhan itu bisa mereka ciptakan menjadi kertas. Jadi pabrik kertas tertua zaman Mesir kuno. Itu keren banget dan kita dapat kenang-kenangan. Nanti aku mau bingkai itu gambaran dari Masjidil Aqsa dari kertas papirus ya. Dan terima kasih buat Pak Ala, Masya Allah. Kita lanjut ke Museum Firaun. Ya. Kita di mana, Beb? Di makam Firaun. Kita di Museum Firaun. Jadi nanti kita ngelihat ke bawah ada jenazahnya ya, Beb. Muminya Firaun ya. Tapi di bawah boleh ambil gambar sama video nggak boleh ya? Oh, oke. Tapi didatengin sama semua orang. Cina orang pada datang. Seluruh dunia datang ke sini. Museum Firaun ini nggak boleh ada stock shot, jadi kita nggak bisa liatin ke kalian isi museumnya seperti apa karena kita melihat literally mumi. Dan itu mumi asli ya, Beb. Warnanya tuh ya, pokoknya warna badannya itu ya warnanya gelap kayak kopi tapi kemerahan karena mereka kan dilumurin kayak mungkin rempah-rempah yang ya bayangin udah berapa lama tuh umurnya diawetin gitu kan. Jadi tadi kita baru aja keluar dari museum mumi ya, kita ngeliat mumi banyak banget. Ada apa aja, Mep? Mumi ini, Mep? Iya, ada Nefertari, kalau dinastinya tuh beda-beda tuh. Ada Seti, terus ada yang kita utamain itu kan tadi Ramses kan. Ramses II. Jadi isinya di bawah di dalam itu adalah kumpulan dari para pemimpin raja-raja yang menguasai di Mesir ya. Jadi dari mulai apa tuh namanya nggak familiar ya. Ada Seti, sampai Ramses. Ramses ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang terkenal itu Ramses II yang karena dia masuk ke dalam beberapa kitab di Al-Quran ada, di Bible ada, di Taurat juga ada. Yang ngelawan Nabi Musa tuh Ramses II. Jadi dia tuh suaminya Aisyah. Iya. Asia. Jadi semua pokoknya sejarah dari kerajaan Mesir kuno itu muminya itu lengkap di museum tersebut. Bagus banget, kita juga sempat main ke belakangnya ya, Beb, tuh ada view-nya keren banget kan. Kita ngelihat view belakangnya tuh Mesir yang pokoknya bagus banget lah ya. Oh, ini tepat di tempat ini, di tempat Firaun ini. Nah, di situ tuh ada tempat outdoor dan itu sungguh bagus sih, maksudnya bagus banget. Ini kan view-nya kota apa? Iya, view-nya. Nah, itu di depan persis itu ada masjid imam kita loh. Imam Syafi'i. Oh iya. Itu ada masjid Imam Syafi'i. Waktu itu spontan aku langsung bilang ke Pak Ala, kenapa nggak kita sholat asar di sana gitu. Itu imamnya kita loh. Kalau Asia itu kan kita bermazhab kepada Imam Syafi'i. Itu dimakamkan di situ. Itu ada di situ. Jadi, bahkan di warning untuk tidak sholat di depan makam. Jadi Pak Ala tuh selalu warning begitu ngomongin Imam Syafi'i itu jangan pernah sholat di depan makam, tapi ngebelakangi makam kalau mau gitu loh, jangan menghadap. Nah, kenapa Pak Ala waktu itu aku pengen banget bisa sholat di Masjid Imam Syafi'i ya. Ya menurut Pak Ala ya banyak banget orang yang mengkultuskan ya. Ini yang disayangkan ya, katanya kurang terawat juga. Banyak debu, terus juga banyak maksudnya pengemis di sana, terus terus banyak juga orang-orang yang mengarahnya jadi mengkultuskan. Nah, ini yang Pak Ala menjaga banget gitu ya. Sebenarnya sayang banget dan pemandangannya dari situ itu kita bisa lihat Masjid Imam Syafi'i. Di sebelah kirinya itu kita bisa lihat benteng Salahuddin Ayyubi. Jadi keren banget lah view-nya dari situ. Keren banget. Akhirnya setelah itu kita sholat dulu di Masjid Al-Azhar. Nggak mungkin kalau ke Mesir kita tidak mengunjungi masjid yang terbesar ya, bahkan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat itu lulusan dari Universitas Al-Azhar. Kita sholat dulu di sana. Kita sekarang ada di masjid terbesar di Mesir dan juga di Afrika, Masjid Al-Azhar, tempat para ustadz besar di sekolah ya.
Dari mulai Abdul Somad, Hadi Hidayat, Gus Dur, semuanya di sini. Ini dia. Yuk, kita akan masuk. Terus malamnya kita makan malam di Sungai Nil. Wah, ini surprise dari sahabat Tour and Travel, Pak Ala membooking satu cruise buat kita makan malam. Ini dia kapalnya. Kapal yang dibooking oleh sahabat Tour. Private hanya untuk jamaah kita. Ketemu lagi di atas. Sudah berlayar. A few moments later. Makan malamnya pakai bakso, makanan Indonesia enak banget, masya Allah, dan dingin banget, anginnya gede banget ya Beb ya. Anginnya gede banget. Dan dihibur oleh apa Beb, penari Jalan Sufi ya? Jalaluddin Rumi ya. Iya. Jadi yang muter-muter itu loh. Nah itu kurang lebih perjalanan kita hari pertama di kota Mesir. Seru banget buat aku, walaupun kotanya menurut aku agak kotor ya, sayang banget karena kebayangnya aku tuh Mesir tuh salah satu kota yang kaya ya, karena di zamannya dulu dia peradaban nomor 1 di dunia. Iya, makanya aku ngebayangin Firaun itu bakal tertata dengan baik tata kotanya, tapi ternyata bangunan-bangunan di Mesir, nanti aku akan liatin videonya, itu bangunannya kayak rumahnya tuh mereka tuh punya kebiasaan, memang punya budaya rumahnya itu satu keluarga, anak beranak, rumahnya tuh tumbuh ke atas. Jadi yang pertama kalau mereka tempatin sebuah rumah itu yang pertama lantai pertama itu pasti keluarganya, bapak, ibu dan anak-anak kecilnya. Nah anak-anak kecilnya ini udah gede kan, nah kawin dibangunin rumah di atasnya. Nah kalau anaknya 6 berarti lantai 6. Nah, iya, jadi rumahnya ke atas. Model-modelnya tuh begitu. Dan orang Mesir itu gak mau kelihatan bagus rumahnya dari depan. Iya, itu jawabannya. Menghindari pajak ya. Ternyata menghindari pajak. Jadi istriku tanya kenapa ya kotanya kok begini, rumah-rumahnya kok nggak keren atau segala macam. Ternyata dalamnya tuh keren banget. Ternyata dalamnya baru mewah, dalamnya guys. Tuh mewah gitu. Mewah banget dari tapi luarnya kacau. Itu kotor. Gitu guys. Kok sama hotelnya kita mesti sounding tuh, kita nginep di mana kemarin tuh? Oh iya. Yang di Sungai Nil, pinggir Sungai Nil itu enak banget itu hotel. Hotel kita di Mesir, masya Allah. Nil ya. View kita namanya Grand Nile Hotel, menghadap ke Sungai Nil. Ini dia kamar kita menghadap ke Sungai Nil. Mantap. Banyak banget makanannya, Beb. Sweet. Iya. Tomorrow. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. This is the view from our balcony. Masya Allah, kita bisa melihat city light dan ini adalah Sungai Nil. Masya Allah, jadi hotelnya bagus banget dan perfect lah. Jadi bangun pagi tuh langsung menghadap Sungai Nil. Tempat sarapannya juga enak banget, dan kita ke Alexandria ada sekitar 4 jam ya Beb ya? Ya. 4 jam. Alexandria itu tuh di tepi Laut Dia pelabuhan Mediterania. Jadi Alexandria itu dibuat oleh Alexander the Great. Pernah dengar nggak? Nah itu sejarahnya itu. Kenapa dia orang dinamain Yunani. itu ya? Dia orang Yunani yang dia nggak pernah kalah dalam perang sekalipun ya? Ya kalah pada akhirnya, kalah. Dia pengen nguasain Eropa sampai Timur Tengah. Dan pada saat itu dia jatuh cinta dengan negara Mesir gitu ya. Karena menurut dia tuh pusat peradaban lah ya, Mesir ya. Pusat knowledge lah. Dia nggak pernah mau meninggalkan Mesir kan ya? Iya, begitu dia udah tinggal di Mesir, dia bilang sama jenderalnya dia nggak mau balik lagi ke Yunani.
saking cintanya dia sama Mesir, dia bangun pelabuhan. Yaitu di yang sekarang kita kenal Alexandria. Iya, nama di sana juga ada bentengnya, namanya Kate Bay. Nah, Alexandria ini kan dia sempat menjadi ibu kota Mesir selama 1000 tahun ya, Beb ya. Betul. Jadi kota terbesar di Mesir lah salah satunya. Jadi kita sengaja jauh-jauh berkunjung ke sana karena cantik banget, Masya Allah. Ada pedagang-pedagang juga kecil di sana. Jadi Dan dari situ ada satu spot ya, itu pantai, dan itu kita pinggir pantai, kita bisa lihat langsung dari spot itu Yunani itu kelihatan gitu loh dari situ. Iya, oke. Nah itu jadi salah satu tempat pariwisata yang pasti dikunjungi kalau udah ke Kairo, Mesir, pasti akan mampir ke Alexandria. Dan beda banget sama Kairo ya. Di Beda sana suasananya banget. tuh lebih Yunani, lebih hidup Greece gitu loh, banget. karena campuran ada Yunaninya Iya. juga. kental suasana Yunaninya. Nah dari situ baru kita ke sebuah makam yang artinya, jadi guys di sana tuh kalau makam itu biasanya pasti jadi masjid. Iya. Gitu loh. Nah kebetulan kita belum zuhur, jadi kita begitu makan siang kita sholat zuhur tarik asar di Masjid Imam Al-Bushiri. Imam Al-Bushiri. Tapi ya. kadang-kadang kita suka salah persepsi juga, Mbak ya, mesti dilurusin kalau makom dan makam itu beda ya. Kalau misalnya makom belum tentu jenazahnya ada di situ ya, Mbak ya, belum tentu, wallahu alam. Kadang-kadang Tapi kayaknya kalau Imam Al-Bushiri emang di situ. makamnya memang di situ ya. Yang belum tentu adalah kayak Nabi Musa atau Nabi Saleh. Nah itu belum tentu di situ. Iya. Tapi mereka memang hidup di sekitar situ. Iya. Tapi meninggalnya di mana pastinya kita nggak tahu. Kadang-kadang jenazahnya memang belum tentu ada di situ. Nah, kita ke Masjid Imam Al-Bushiri. Jadi dia itu adalah seorang penyair besar yang menciptakan sholawat burdoh ya. Islam. Gimana ceritanya, Mbak? Ini aku Tokoh, sedih banget ini aku ceritanya. Gimana? Ya, jadi Mbak, ceritanya kalau si Imam Al-Bushiri ini dulu adalah dia tuh seniman ya dari dulu. Nah, komposer ya, kayak kamu dia gitu ya. komposer kayak aku. Nah, dia tuh pada Penyair. akhirnya dia kena penyakit yang dia tuh lumpuh. Nggak bisa bangun ya. Semua badannya nggak bisa dia gerakin, jadi dia cuman tidur. Dan karena dia seorang penyair, dia isi kegiatan dia dengan menulis syair-syair mengenai Rasulullah. Dia syairnya itu pujian-pujian ya kepada Rasulullah. Ya pastilah kalau penyair yang muji muji Rasulullah. Yang tujuannya meminta dia syafaat. meminta syafaat lah, minta. Mungkin nggak ya gue dapet syafaat Nabi Muhammad gitu loh dalam kondisi yang seperti ini gitu. Nah, waktu terus berlalu, akhirnya dia pada satu malam dia bermimpi Rasulullah benar-benar datang ke dia gitu ya, dan tiba-tiba dalam mimpinya itu dia sambil dia minta syafaat gitu ya, Rasulullah tiba-tiba melepas jubahnya, mengusap wajahnya Al-Bushiri dulu sama Nabi Muhammad. Terus jubahnya itu ditutupin ke badannya, ke seluruh badannya. Nah terus besoknya dia sadar itu ya benar-benar dia dapat syafaat ya dari Rasulullah, dia langsung bisa jalan dan normal lagi gitu ya. Dan itu membuat dia langsung berjanji untuk mengabdikan seluruh hidupnya sebagai penyair pastinya ya, karena itu value hidupnya. Dia menulis solawat untuk Nabi Muhammad SAW, dan yang solawat dia yang paling terkenal itu adalah solawat burdah. Nah, solawat burdah. Dan setelah itu ya dia menghabiskan sisa hidupnya itu hanya untuk Allah, hanya di jalan Allah. Jadi, dan solawat burdah ini asal tahu aja, ini solawat yang sangat terkenal ya, hampir semua semua orang tahu. Ustadz ya mengajarkan, bahkan di kajian maupun di sekolah-sekolah besar, familiar lah, pasti kalian besar tahu gitu ya. Dan itu akan pasti jadi akan kenal amal jariahnya imam, makanya dia disebut sampai jadi imam ya. Aku pertama kali kan mikirnya imam, kita cuma tahunya kan imam-imam besar gitu yang kita tahu ya, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi gitu kan. Ya imam itu yang surprise-nya Al-Bushiri adalah imam itu biasanya dikategorikan
jauh dari art atau syair atau apa gitu ya. Tapi ternyata dia sampai dia disematkan imam karena memang dia menghabiskan sisa umurnya untuk Allah. This is the makom Imam Nawawi. Imam Busiri, sorry. صاحب بردة شريفة. Ya, Sarifah. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله. Dia yang bikin salawat terus. مصطفى بلغ مقاصدنا Oke. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Jadi kita sholatnya tidak menghadap belakang. Di sini kita sholatnya. Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا Amin. واسرافنا في امرنا Amin. وثبت اقدامنا Amin. وانصرنا على اعدائنا. Amin. اللهم انا ندعوك بجوار هذا الولي الصالح آمين. البصيري Amin. الا تدع لنا ذنبا الا غفرته Amin. ولا عيبا الا سترته Amin. ولا مريضا. Terus habis itu kita ke makom Nabi Daniel dan Luqmanul Hakim. Nah, kalau guys semua pernah tahu baca Al-Quran ada surat Luqman, kita pasti nanya kenapa yang namanya Luqman ini sampai ditaruh di satu surat di dalam Al-Quran. Seberapa pentingnya seseorang yang bernama Luqman ini. Dan siapakah Nabi Daniel? Kenapa kita harus datang ke makomnya Nabi Daniel gitu ya? Belum tentu ada jenazah di situ, tapi sejarah mencatat bahwa di sini Nabi Daniel dan juga Luqmanul Hakim ini pernah berada di satu tempat yang sama, pernah hidup di sekitar situ. Jadi kita mengunjungi di situ dan diceritakan sejarahnya. Seperti apa, kita simak penjelasan dari Pak Ala berikut ini. Bawahnya ada makam. Ini makam. Ya, yang hijau ini adalah makam. Belakang ibu yang berdiri ini juga ada makam. Makam apa makam? Di sini kalau menurut ulama kata makam belum tentu ada jenazahnya. Makam itu bisa jadi di sini ada pakaiannya, mahkotanya, cincinnya, barang tinggalannya, atau dia pernah tinggal di sini atau hidup di sini. Ya, jadi belum tentu ada jenazahnya. Di sini ada dua makam, dua nabi yang tidak pernah ada ceritanya dalam Al-Quran. Satu bernama Nabi Daniel. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi warusulun qad qasasnahum alaik warusulun lam naqsushum alaik. Nabi-nabi yang kami pernah cerita tentang mereka kepadamu Muhammad, dan nabi-nabi yang kami belum pernah cerita tentang mereka kepadamu ya Muhammad. Salah satunya yang bernama Daniel. Ini Nabi Daniel. Nanti saya cerita detail. Yang kedua dikatakan Nabi atau dikatakan Hakim yang bernama Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim dia orangnya bentuk orang Afrika. Tingginya kan sampai 151 cm. Ya seperti ini, seperti makamnya. Dikatakan dia orang Hakim, dia orang Afrika, orang hitam, tapi ilmunya tinggi. Bahkan di Al-Quran sendiri ada satu ayat yang bernama Surat Luqman. Saking banyak hikmahnya, saking banyak didikannya untuk anaknya. Ini yang justru kita harus ambil dan belajar dan untuk mengajarkan anak-anak kita. Salah satu pelajaran Luqmanul Hakim kepada anaknya yaitu yang pertama harus salat, jalankan salat. Yang kedua harus hormat kepada orang tua. Yang ketiga jangan bicara dengan suara yang kencang, keras, tinggi. Seperti orang Batak. Nunjuknya sini nih. Ini orang Batak juga ya. Ya. Tapi yang tidak terkenal bagi kita orang Islam Nabi Daniel. Daniel dalam cerita singkat dia orang Irak. Lahir di orang Israel. Orang Israel. Lahir di Yerusalem pada zaman raja namanya Nebuchadnezzar. Terus habis dia meninggal, kalau tidak turun hujan, orang Persia keluarin jenazah Daniel dari kuburannya biar turun hujan, ambil berkah. Lalu kata Rasulullah, nanti yang ketemu jasad saudara saya Daniel dan makamkannya nanti masuk surga, dapat surga. Dikatakan diketemukan di Kufa di Irak oleh sahabat Nabi Muhammad Abu Musa al-Ash'ari.
Wallahu a'lam. Jadi Daniel punya 2 makam, satu di sini di Alexandria, satu di Irak. Yang mana yang benar? Wallahu a'lam. Oh, oke. Kenapa bisa satu tempat dengan Luqman? Mungkin ini seperti yang tadi saya bilang, ini adalah makam, bisa jadi pernah mereka tinggal di sini. Mungkin Luqman datang tinggal di tempat Daniel, atau Daniel datang tinggal di tempat Luqman. Wallahu a'lam. Tidak ada riwayat yang jelas. Oke, setelah kita dengar, nah itu deh pentingnya kita belajar tentang sejarah Islam karena kita ini tuh masih minim banget ilmunya. Jadi dengan kita holy trip atau melakukan perjalanan spiritual ini, selain menambah keimanan juga menambah pengetahuan kita akan sejarah Islam. Jadi jangan sampai kita ini jadi orang Islam karena keturunan orang tua aja, tanpa kita tahu asal-usul nabi-nabi kita, tanpa tahu sejarah peradaban Islam zaman dulu, bagaimana Islam bisa masuk ke Mesir, ke Indonesia, mau apapun kita memang harus pelajarin ya. Jadi mudah-mudahan episode kali ini bisa menambah wawasan kalian, mengenal lagi, oh iya ada ya Nabi Daniel, ternyata gak hanya 25 Rasul aja yang kita tahu, ternyata banyak kisah-kisah. Ada 125.000 Rasul, Nabi ya. Rasul 25. Jadi banyak banget yang belum kita ketahui dan ilmu kita masih secemet ya. Nah next kita akan cerita lebih seru lagi karena perjalanan kita ke Mesir sudah selesai. Kita berlanjut mendapatkan kabar apakah approve atau tidak kita menuju ke Israel. Next episode jangan kemana-mana, stay tune. Tempat ini adalah tempat paling aman pada akhir zaman. Ketika keluar Yajuj dan Majuj. Bagus kalau gitu pas lagi di podcast tuh bagus ada berapa. Jadi lempar aja kalau ada pertanyaan yang agak menjebak kita, ya kita bisa tour leader please gitu kan. Jadi memang itu Gimana rasanya nyampe juga di alam